Ya, selamat pagi anak-anak semua. Ya, apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Satria, kamu mungkin doa. Teman-teman bisa tempat pembelajaran di pagi ini kita berdoa baik. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu Guru akan absen dulu kalian. Tadi ada yang terlambat saya lihat. Yang pertama, Alusius mana? Ya ada. Dandi Pratama, Desca, Nuraini, Rizfiansyah Adi Prayoga, dan Satria Trisugiyarta. Joshua? Oh ya, ada. Sekarang ya, Ibu Guru akan mengingatkan dulu sedikit materi apa. Kemarin pada saat pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa nih? Pencemaran lingkungan. Masih ingat ya pencemaran lingkungan itu apa? Rizfian, saya coba. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Pencemaran lingkungan itu ada apa saja? Ada yang tahu jenisnya? Pencemaran udara, pencemaran tanah. Iya, berarti kalian masih ingat untuk materi yang lalu. Sekarang perhatikan di sini. Ini gambar apa ini? Selokan. Ya, gambar selokan. Selokan yang ada ikannya. Jadi anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran air. Di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini kalian bisa perhatikan. Yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian pencemaran air. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis dampak pencemaran air bagi ekosistem air. Dan yang ketiga, membuat saran upaya bagaimana mencegah pencemaran air. Kemudian untuk penilaiannya nanti akan Ibu Guru berikan 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan. Ini akan saya lakukan pada saat kalian belajar dan melakukan praktikum nanti, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian pengetahuan. Nah, jelas sampai di sini? Nanti sambil kita yang pertama itu mengamati video dan melakukan percobaan. Itu langkah kegiatan kita. Selanjutnya perhatikan anak-anak. Nah, ini video mengenai pencemaran air. Kalian perhatikan videonya baik-baik ya. Kemudian kalau kalian mendapatkan informasi dari video itu, kalian bisa tulis itu dalam buku. Selokan bukan tempat sampah, melainkan tempat mengalirnya udara. Jika saluran air tersebut banyak digenangi sampah, maka air tidak dapat mengalir dengan lancar. Bukan hanya sampah yang enak dibuang ke saluran air, limbah rumah tangga dan limbah lainnya juga kerap kali dibuang begitu saja ke selokan. Jika air limbah kita buang ke selokan, kita akan berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Nah, itu yang pertama. Sekarang bandingkan dengan video selanjutnya. Kalau ada informasi yang kalian dapatkan, ditulis. Ide pemanfaatan selokan ini rupanya berawal dari kegelisahan warga setempat yang melihat saluran air itu penuh sampah, serta sempat terjadi pendangkalan dan bau yang tidak sedap. Awalnya warga hanya asal saja memberi bibit ikan, karena tujuannya hanya agar selokan bersih saja. Namun setelah itu, warga memilih untuk khusus menyebar bibit ikan nila. Warga mulai bangkit dan menghidupkan selokan itu kembali untuk hidup ribuan ikan. Sudah dicermati videonya, diamati? Ya, ada informasi yang kalian dapat? Nah, sekarang Ibu Guru mau memberikan gambar, memperlihatkan gambar satu ini. Nanti kalian perhatikan baik-baik. Gambar apa ini? Selokan. Selokan di mana? Di depan sekolah. Kalian tiap hari lewat situ tidak? Ya, bagaimana itu? Kalau lewat situ? Kotor, bau, apa lagi yang kalian lihat? Tidak enak melihat.
Apalagi? Kalau boleh tanya, disiplin kan bisa hidup atau tidak? Bagaimana? Disiplin kan bisa hidup atau tidak? Oh, dalam air seperti itu di depan janda ikan bisa dinikmati ya, begitu. Kalian mau tahu jawabannya? Kira-kira kalau airnya seperti itu ikan bisa hidup atau tidak? Mau tahu jawabannya? Ya, kalau mau tahu berarti kita akan melakukan langkah percobaannya, ya. Tapi sebelumnya, Bu Guru akan membentuk kelompok dulu. Yang pertama, kelompok 1 itu ada Alusius, kemudian Dandi, kemudian Eklesia, sama Hilda. Ya, langsung berpindah jadi 1. Ya, sambil kalian mencermati LKPD-nya, Ibu Guru mau tanya. Kemarin Bu Guru sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum, ya. Nah, di situ apakah alat dan bahannya sudah kalian bawa semua? Sudah. Ikan ada, saringan, deterjen. Selanjutnya, langkah selanjutnya, kalian silakan bersama kelompok kalian melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah petunjuk yang ada dalam LKPD. Bisa dilakukan? Bisa, bersama kelompok ya. Ya, silakan sekarang mulai dilakukan. Pertama-tama kita tuangkan deterjen 2 mili. Kemudian angkat ikan yang belum dicoba. Tuh, hitung. Kemudian hitung berapa kali insan ikan hitungan 30 detik pertama 28 dan hitungan 30 detik kedua berapa? Yaitu 46. Baik teman-teman, jadi hasil yang kami peroleh dari tabel pengamatan yaitu pada toples pertama 30 detik pertama itu operkulumnya 50, 30 detik kedua 37, terus pergerakan ikannya masih lincah dan bergerak aktif. Toples keempat 67 operkulumnya, 30 detik kedua 53, pergerakan ikannya mulai lemah, panik, dan sudah mulai agak kehabisan nafas. Pertanyaan pertama, bagaimana gerak buka tutup operkulum pada ikan pada toples 1, 2, dan 3, dan keempat? Jawaban kami adalah pada air bersih operkulum ikan masih normal, dan pada toples kedua, 3, dan keempat semakin cepat dan ikannya mulai panik. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari percobaan yang telah kami lakukan adalah kandungan atau zat pada deterjen yang tercampur di dalam air menyebabkan oksigen pun berkurang dan ikan pun akan susah bernafas karena kekurangan oksigen. Jadi saran yang kami telah buat untuk mengatasi pencemaran air pada lingkungan masyarakat yaitu membuat resapan untuk menampung dan mengolah limbah rumah tangga. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oh iya, silakan. Tanggapan saya hasilnya berbeda. Toples 1 30 detik pertama 37, 30 detik kedua 40. Toples keempat 30 detik pertama 28, 30 detik kedua 46. Sama. Ya, jadi untuk kelompok 1 ada tanggapan lagi?
Sudah? Sudah, ya, sampaikan gitu. Oke, mungkin perbedaan operkulumnya itu mungkin karena apa ini namanya, masalah ikannya mungkin perbedaan umurnya, usianya, terus besar kecilnya ikan, terus keadaannya ikan, mungkin keadaannya kami mungkin lagi kurang sehat mungkin ikannya. Baik, sekian dari kami, terima kasih. Ya, jadi anak-anak tadi itu presentasi dari kalian ya. Jadi dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan, tadi kalian sudah bisa mengamati apa pengaruh dari air yang tercemar, ya kan? Nah, tadi pencemarnya apa? Pencemarnya itu apa? Deterjen. Nah, pengaruhnya kalau deterjen itu dimasukkan ke dalam air, jadi air itu ada kandungan deterjennya, apa pengaruhnya terhadap ikan? Ikan lemah, susah bernafas. Kenapa susah bernafas? Karena kandungan oksigen dalam air berkurang. Ya, bagaimana pengaruhnya pada operkulum ikan? Buka tutup operkulum ikan tadi. Ya. Yang pertama, semakin tinggi konsentrasi dari deterjennya berarti semakin cepat, karena operkulum ikan itu dia mencari oksigen. Ya, oksigen dalam air berkurang. Nah, dari situ tadi kalian bisa menyimpulkan semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen itu akan berpengaruh pada keadaan ikan. Nah, berarti kalau kita ambil tadi masalahnya, tadi ada yang tanya, apakah di selokan seperti itu yang ada di depan sekolah itu ikan itu bisa hidup atau tidak, ya kan? Nah, berarti kalau keadaannya seperti itu ikan bisa hidup tidak di situ? Tidak. Kenapa? Karena airnya tercemar sehingga tidak ada biota air atau ikan yang bisa hidup di dalam selokan tersebut. Nah, dari situ kalian juga sudah tahu bahwa limbah atau pencemar yang masuk ke dalam air selokan itu berasal dari mana? Limbah rumah tangga. Jadi solusinya apa kira-kira kalau limbahnya itu berasal dari limbah rumah tangga? Solusinya apa? Membuat resapan di setiap rumah masing-masing supaya air yang mengalir itu tidak langsung masuk ke selokan. Selanjutnya perhatikan anak-anak. Kalian perhatikan videonya baik-baik. Yang dapat membantu menguapkan kandungan kimia dalam air yang berbahaya bagi lingkungan dan menyuplai oksigen untuk kebutuhan bakteri aerobik untuk dapat tumbuh dan mengurai kandungan air menjadi air yang aman, sehingga sisa air yang disalurkan ke dalam tanah tidak lagi berbahaya bagi lingkungan, bahkan memberikan nutrisi bagi tumbuhan dan pohon. Iya, itu adalah mengenai pencemaran air. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Ya. Kalau tidak, berarti guru akan membagikan soal. Silahkan dikerjakan ya. Sebentar saja, silahkan dikerjakan. Yang sudah langsung dikumpulkan. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Nah, tugasnya kalian di rumah itu adalah mencari materi, boleh di internet, boleh kalian baca buku paket yang kalian punya, ya, materi mengenai pencemaran udara. Kemudian di situ kalau kalian menemukan istilah yang penting, hal-hal yang menurut kalian penting, silahkan diringkas. Ya, baik, kalau begitu sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kalian dapatkan, apa yang kita pelajari hari ini, bisa bermanfaat untuk kita dan lingkungan sekitar kita yang tinggal di sini. Ya, begitu. Terima kasih. Tetap